Oke, boleh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabahul khair. Itu adalah apa? Selamat pagi dalam bahasa Arab, sabahul khair. Jadi sabahul khair, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pembelajaran kali ini. Mana ini ada pembelajaran pertama di kelas saya. Untuk saya sendiri, saya perkenalkan diri, saya Ustaz Wahyu Alfat. Asal saya dari Jambi, dan saya di sini akan mengajarkan subjek yang namanya bahasa Arab komunikasi. Itu bahasa Arab komunikasi ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini sanata'allamu lughatal arabiyyah. Kita akan belajar bahasa Arab lil muhadasah, untuk percakapan atau untuk komunikasi. Oke. Nah, sebentar ya. Suara kurang jelas ya. Sebentar. Oke. Masih kurang jelas tadi? Apakah masih kurang jelas? Tes. Oh, waalaikumsalam, Makcik Zainab. Waalaikumsalam. Selamat tiba ya di dalam pembelajaran kita hari ini. Masih kurang jelas tak? Masih kurang jelas. Bentar ya. Nah, apa masih kurang jelas? Oh, 2 kali putus-putus tadi. Coba kita tak pakai mic ya, kita coba pakai mikrofon dari kamera saya. Apakah masih kurang jelas? Oke. Nah, untuk sekarang apakah masih kurang jelas tak? Sekarang saya tak pakai mikrofon. Apakah masih kurang jelas? Oke, nah boleh kita mulai ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, untuk kita dapat mempelajari bahasa Arab, kita apalagi terlebih lagi kita nak belajar bahasa Arab untuk komunikasi. Nah, penting bagi kita, wajib kita hukumnya untuk belajar dulu yang namanya pembahagian kata.
Nah, pembagian kata ini apa, Ustaz? Pembagian kata ini semisal kalau di dalam bahasa Inggris itu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, dan lain-lain. Nah, untuk bahasa Arab sendiri, pembagian katanya tuh ada tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kenapa pembagian kata ini penting bagi kita untuk kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam komunikasi bahasa Arab? Karena untuk kita mesti tahu dahulu apa saja bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Dan kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis kata dalam bahasa Arab ini, kita bisa tahu, kita bisa faham nantinya bagaimana kita bisa meletakkan kata-kata ini agar bisa dia menjadi kalimat yang baik dan sehat, yang bisa dipahami. Oke. Karena berbagai kata-kata dalam bahasa Arab ini berbeda-beda itu, berbeza dia penggunaannya. Ada kata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan benda, misal. Ada kata yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan kata kerja. Nah, itu beda-beda penggunaannya. Oke? Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nah, tanpa perlu kita menunda-nunda lagi, kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu pembahagian kata. Kurang rendah ya, kurang tinggi. Oke, pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata dalam bahasa Arab, tempat tak? Oh, tak tempat. Pembagian kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi tiga dia. Ada isim, ada fi'il, dan ada juga yang namanya harfu. Nah, isim, fi'il, dan harfu. Oke, kita coba baca ya. Isim atau tulisan bahasa Arab ini cuma dia. Sebentar. Oke. Waalaikumsalam, Bu Hamidah. Oke. Isim tulisannya macam ni. Ismun. Sedangkan fi'lun seperti ini. Harfun seperti ini. Nah, coba kita baca bersama-sama biar kita bisa mengucapkannya secara fasih ya. Ismun. Oke. Tuan-tuan dan puan-puan bisa praktekkan sendiri di depan layar HP masing-masing. Ismun. Oke. Ismun. Nah, untuk yang kedua, fi'lun. Okay. Fi'lun.
Oke. Nah, untuk yang ketiga, harfun. 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 Oke. Nah, apa benda ini Ustaz? Isim ini apa benda Ustaz? Oke, kita akan pelajari sama-sama. Nah, fi'il ini apa benda? Harfun ini apa benda? Kita akan pelajari. Nah, isim ini ialah kata benda. Kata benda. Secara simpelnya ini adalah kata benda. Kalau pendefinisian, kalau descriptionnya dalam bahasa Arab itu adalah kata-kata apa saja yang mencakup itu, bisa dia makhluk, bisa dia makhluk hidup, bisa dia haiwan, bisa dia untuk menunjukkan manusia, bisa dia untuk menunjukkan waktu, menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, menunjukkan hal-hal yang abstrak. Dan dia ini yang penting ya, dan dia tidak memiliki tanda waktu. Dia tidak memiliki tanda masa. Tidak memiliki tanda masa. Apa maksudnya sini, Ustaz? Misalnya kita ambil contoh di sini. Contoh dari misalnya isim ini adalah misalnya qalamun. Qalamun. Qalamun ini artinya adalah pena. Oke, sudah jelas tak? Oke, terima kasih. Oh, katanya tadi tak jelas ya. Ini agak terlalu tinggi ya. Oke. Sebentar. Nah. Ini masih terlalu tinggi. Oke, kita ambil sini. Qalam. Ya. Pena. Sebentar. Oke. Sudah jelas kah? Tuan-tuan perempuan, sudah jelas? Sudah tampak kah? Sebentar ya.
Nah, sudah. Alhamdulillah. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini qalamun. Qalamun, pena. Nah, untuk kata pena ini kita tak tahu kan, kita tak nampak ini pena, maksudnya ini pena dari kemarin kah? Atau pena dari petang kah? Atau pena untuk besok kah? Atau pena untuk sekarang? Tak ada tanda, dia tak ada memiliki tanda masa. Karena itu dia dimasukkan ke dalam isim. Nah, paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Dia tidak memiliki tanda masa. Dia tidak ada tanda ini untuk ini pena yang dari petang ke petang kah, atau dari untuk yang sekarang atau untuk yang besok. Tak ada tandanya. Dia pena aja. Bisa aja pena ini pena yang dari ke petang, atau pena yang dari masa depan, kita tak tahu. Karena tak ada tanda masanya di kata ini. Kata isim tak ada. Nah, sudah jelas tak? Nah, sekarang kita masuk ke jenis kata yang kedua, yaitu kata fi'il atau namanya kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja itu dia memiliki apa yang namanya? Tanda masa. Dia ada tanda masanya, ada penjelasan kalau dia tuh waktu dikerjakan kapan, dia tahu, ada. Misalnya kita pakai, nah sekarang saya lagi apa? Saya lagi berdiri. Qama. Kita pakai yang langsung aja ya. Aku, saya sedang berdiri. Nah, bisa kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kata kerja, untuk bentuk dari kata kerja, dia memiliki tanda masa. Apa tanda masanya di sini? Sedang ini, sedang. Artinya apa? Artinya saya sekarang lagi berdiri. Mungkin saya tadi lagi duduk, sekarang saya lagi berdiri. Ada namanya tanda masa. Nah, ini kalau untuk isim dia tidak ada tanda masa. Untuk kata kerja atau fi'il dia memiliki tanda masa. Nah, kita harus perhatikan ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk yang ketiga, ini ada yang namanya harfun. Harfun. Nah, harfun ini apa? Harfun ini adalah kata agak buruk sikit ya, tulisan saya tak apa ya. Kata yang membutuhkan kata lain agar makna dia jelas. Nah, apa maksudnya sini, Ustaz? Harfun itu dia tidak boleh dia berdiri sendiri. Dia perlu ada kawan dari entah itu fi'il, entah itu isim. Dia perlu kawan agar dia punya makna. Nah, isim dan fi'il ini dia berdiri sini boleh. Berdiri sini dia boleh dan memiliki makna yang jelas. Misalnya sini kita ada qalamun, nah, dia berdiri sini, tidak ada kawan kan? Berdiri sini, maknanya sudah jelas, pena. Untuk fi'il, aku mau, dia berdiri sendiri,
dia tak ada kawan, dia punya makna. Maknanya jelas. Nah, untuk harfun contohnya kita pakai fi. Fi. Pernah dengar ya? Nah, fi. Fi artinya adalah di dalam. Ini dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tak ada kawan. Maknanya tak jelas. Bisa kita lihat di sini, maknanya tak jelas. Di dalam apa? Di dalam apa kan? Di dalam rumah kan? Di dalam apa? Kita tahu. Kita tak jelas ketika dia berdiri sendiri. Nah, ketika kita masukkan dia sama isim, misalnya fil baiti. Fil baiti, misal di dalam rumah. Oke, di dalam rumah, fil baiti. Nah, maknanya baru jelas ketika ketika ini ada huruf, ada harfun, dan ada isim. Dia perlu kawan. Ini harfun, dan ini isim. Dia perlu kawan agar dia bisa bermakna jelas. Nah, sampai sini boleh paham tak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Oke. Kalau bisa ada pertanyaan bisa disampaikan. Untuk sekarang kalau mau ditulis di dalam catatan handphone atau di dalam buku masing-masing boleh. Oke, saya akan pantau dulu untuk pertanyaan-pertanyaan dari tuan-tuan dan puan-puan. Oke, selamat datang. Selamat datang Pak Cik. Waalaikumsalam Pak Cik Maznah. Oke, untuk beberapa penonton yang baru datang, kita akan sedikit ulang-ulang lagi. Dalam bahasa Arab, pembahagian katanya tuh ada 3. Kalau untuk bahasa Inggris, dia ada berapa? Ada 9 ya kalau tak salah. Itu ada noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition dan lain-lain, interjection dan lain-lain. Untuk bahasa Arab dia ada 3. Ada isim atau kata benda, ada fi'il atau kata kerja, dan ada harfu, yaitu kata yang membutuhkan kata lain agar makna dia menjadi jelas. Oke, contohnya dari isim di sini adalah qalamun atau pena. Dia kenapa dia berisim? Karena dia adalah kata benda dan dia tidak memiliki tanda masa. Dia tidak ada keterangan kalau dia ada di masa lampau kah, atau di masa sekarang kah, atau di masa depan. Dia tak ada tandanya. Nah, untuk fi'il dia adalah kata kerja. Adalah kata kerja dan dia memiliki tanda masa. Kita punya contoh di sini. Akumu, saya sedang berdiri. Saya sedang berdiri. Nah, tanda masanya di sini di mana? Di tulisan sedang. Ini karena ini adalah bentuk dari fi'il mudhari', yang artinya adalah fi'il atau kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang. Makanya dia maknanya menjadi saya sedang berdiri. Untuk pembahasan fi'il mudhari' nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, untuk harfu adalah kata yang membutuhkan kata lain agar maknanya dia menjadi jelas. Maksudnya di sini apa? Kita punya contoh di sini, harfunya itu fi di dalam. Ketika dia berdiri sendiri, ketika dia tak ada kawan, nah dia tak jelas maknanya. Ketika dia tak ada kawan, dia tak jelas maknanya. Nah, misalnya di sini fi di dalam apa? Kita tak tahu di dalam apa. Karena dia lagi berdiri sini, maknanya tak jelas. Kita tak paham maksudnya apa. Nah, ketika dia bersama kata lain, di sini kita masukkan isim, yaitu isimnya baitun. Nah, fil baiti.
di dalam rumah. Di dalam rumah ada harfun, ada ismun. Sini ada harfun, ada ismun. Nah, artinya jadi jelas di dalam rumah. Nah, paham kan tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada pertanyaan tak apa, saya sampaikan saja, tak apa. Nah, oke. Sini boleh tak ya? Dia agak geser sikit. Nah, oke. Nah, betul itu. Eh, betul itu, Pak Cik Mas Nah. Ini adalah bentuk dari harful jar. Betul. Harful jar itu sendiri adalah bagian dari dari kelompok harfu. Karena itu dia namanya disebut harful jar. Nah, gitu. Oke. Boleh dilihat dulu papan tulisnya dan boleh bertanya lewat kolom chat kalau ada yang tak paham ya. Tak usah malu-malu, kita perlu menanyakan sesuatu ketika kita tidak paham akan sesuatu. Agar kita tidak tersesat, kita perlu menanyakan apa bahagian yang kita tidak paham. Okey. Okey, baik-baik. Sebentar ya. Kita berdekatkan lagi kameranya sedikit. Okey. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan kalau misal tulisan saya agak jelek sikit, agak buruk sikit. Saya tak lama tak nulis-nulis di atas papan tulis ni. Okey. Haza Zainab. Ustaz, yang masalahnya bila ada harful jar tapi harful jar itu tidak diterjemahkan. Itu macam mana Ustaz? Nah, untuk harfu atau terlebih harful jar, kalau dia misal tidak diterjemahkan itu, kita lihat konteks kalimatnya dulu. Kita lihat keadaannya dulu. Terkadang ada harfun itu
yang maknanya kan ketika dia kan harfu ini membutuhkan kata lain agar makna dia menjadi jelas. Jadi sebenarnya kata lain itulah yang membuat harfun ini punya makna. Jadi gitu. Jadi terkadang harfun ini kalau dia sendiri dia tak punya makna atau maknanya tak jelas. Jadi harfun ini agak kasihan, agak kasihan sedikit dia. Emang makna dia tak jelas, dia butuh kata lain agar dia punya makna. Jadi begitu. Alhamdulillah. Syukran. Syukran Haja Zainab. Cantik ya tulisan saya, alhamdulillah. Okey. Nah, kena tak ada pertanyaan lagi, boleh tak kita mulai agak sedikit-sedikit kita latihan dulu. Latihan dulu agar kita lebih faham akan materi kita hari ini. Kita latihan sikit. Nah, saya akan pakai bagian dari whiteboard kita di sini. Saya akan tulis bentuk kalimat. Saya akan garis-garis bawahi. Kita akan temukan dia itu termasuk isim kah, atau termasuk fiil kah, atau termasuk harf. Oke? Nah, kita punya latihan di sini. Tampak tak? Oh, tak tampak, terlalu tinggi. Oke, kita hapus dulu. Lihat. Hana. Anamu fil ghurfah. Nah, ana itu artinya ana itu saya tidur. Saya sedang tidur. Ya, saya. Ini artinya sedang tidur di atau di dalam ghurfat ini, bilik. Nah, ini untuk soal pertama. Kita mesti tahu ini masuk ke isim kah, fi'il kah, atau harf. Nah, ini masuk ke isim kah, fi'il atau harf. Ini masuk isim kah, fi'il atau harf. Sama, dan ini juga. Dia ada 4 kata. Kita akan latihan. Ini kita akan latihan mencari ini masuknya kemana ini. Oke. Untuk kalimat ana atau saya, maknanya saya,
Pak Cik, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak ini masuknya ke pembagian kata yang mana? Untuk ana. Ada yang tahu? Untuk ana. Okey, waalaikumsalam. Tuan Lam Ramlaram. Agak berkelik lidah saya. Ada yang tahu tak? Ana ini masuknya ke mana? Nah, betul. Ini masuknya ke isim. Nah, untuk yang jawab domir itu Pak Cik apa? Suraya awal. Ini memang benar ini masuknya domir, tapi domir itu juga termasuk bagian daripada isim. Nah, ini masuknya ismun atau isim. Benar. Mantap. Sudah paham ya? Nah, untuk kata anamu, saya sedang tidur. Ini maksudnya apa? Nah, benar, itu yang ana tadi masuknya ke isim ya, Pak Makcik Farida, Puan Farida. Nah, untuk anamu, ini masuknya ke mana? Ke harfu kah? Atau ke isim kah? Atau ke fi'il kah? Anamu. Anamu, ada yang tahu? Nah, betul. Itu maksudnya ke fi'il. Makasih, apa? Fi'il. Nah, maksudnya ke fi'il. Fi'il. Untuk yang jawab fi'il mudhari, benar, itu benar. Tapi kita masih pembahasan yang dasar. Itu udah masuk ke yang lumayan jauh. Udah, alhamdulillah, udah termasuk pengguna bahasa Arab yang baik itu, yang jawab fi'il mudhari. Oke. Untuk sekarang kita sebutnya saja, kita secara umum ini namanya fi'il. Fi'il. Sesuai dengan ini. Ya. Ana isim, anamu fi'il. Nah, sekarang fi ini apa? Fi ini apa? Ada yang tahu? Fi ini apa? Nah, ini apa? Dari tiga ini yang sudah kita pelajari tadi, isim, fi'il dan harf. Fi ini masuknya ke mana? Ke isim kah? Atau ke fi'il kah? Atau ke harfu? Ada yang tahu? Nah, benar. Ini masuknya ke harf. Harf. Masuknya ke harf. Mau nanti dia harfu jar atau harfu yang lain, itu masuknya ke secara umum dia masuknya ke bagian harf, bagian harfu atau harf. Nah, sekarang yang terakhir, ghurfatu. Di sini ghurfati, fil ghurfati. Ghurfatu ini masuknya ke apa? Bilik. Bilik ini masuknya ke mana? Kita lihat. Masuknya ke. Nah, betul. Terima kasih Puan Eliza. Terima kasih. Ini masuknya ke isim. Alhamdulillah kita telah faham akan pembagian kata dalam bahasa Arab. Okey, kita boleh tambah satu lagi soalnya. Di sini kita pakai Al-Kitab alal maktabi. Al-Kitabu alal maktabi. Ini dalam bahasa Melayu artinya
Mana tu? Buku di atas meja. Okey. Nah, sekarang Alkitabu ini masuknya ke pembahagian kata yang mana? Isim kah, fi'il kah, atau harf? Tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya ke ini Alkitabu ini termasuk dari isim kah, fi'il kah, atau harf? Dia boleh jawab? Nah, betul. Ini maksudnya isim. Tapi kenapa dia isim? Masuk isim? Ada yang tahu tak? Boleh kasih alasan tak? Kenapa dia isim? Apakah dia kata benda? Apakah dia memiliki tanda masa? Ada yang bisa kasih alasan tak? Ada yang bisa kasih alasan tak? Biar yang baru masuk ini bisa boleh paham dia. Sebab ada alif lam. Boleh. Boleh. Dan tidak masa. Benar sekali. Kenapa dia bisa termasuk isim? Karena dia adalah kata benda dan dia tidak memiliki tanda masa. Beda dengan yang tadi, anamu, dia memiliki tanda masa. Yaitu di sini ada kata, ada bermaksud dia sedang tidur. Waktunya ada, masanya ada. Masanya lagi masa sekarang, lagi masa kini. Nah, untuk Kitabu sendiri, dia tak ada tanda masa. Dia buku aja. Siapa kita tak tahu ini buku dari masa bila, ini bisa dari masa prasejarah, kita tak tahu. Nah, untuk kata selanjutnya, ala, di atas. Ada yang tahu tak ini masuknya termasuk ke dalam pembahagian kata yang mana? Ada yang tahu tak? Ya, biar sini biar saya tak cek chatnya. Nah, benar sekali, Makcik Hamidah. Ala ini adalah harfu. Kenapa dia harfu? Apakah dia butuh kata lain? Apakah dia makna sekarang tak jelas kah? Di atas ini maknanya tak jelas kah? Maknanya jelas atau tidak? Ala ini di atas. Jelas tak atau belum jelaskah atau tidak jelaskah atau jelas? Ala dia sendiri. Ala saja di atas. Nah, betul. Maknanya dia sendiri dia berdiri sendiri, ala ini di atas berdiri sendiri. Dia tidak jelas. Maksudnya tuh dia di atas apa? Kita tak tahu. Nah, makanya dia termasuk ke dalam yang namanya kata harfu. Nah, sekarang yang terakhir. Al-maktabi. Karena dia bertemu dengan harf tadi, al-maktabi jadi. Al-maktabi ini masuk ke dalam apa? Dalam pembahagian kata yang mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk al-maktabi, perlu al-maktabi masuk dalam pembahagian kata yang mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Nah, betul lagi. Ini masuk ke dalam yang namanya isim.
Karena apa? Karena sama seperti kitab tadi, dia merupakan kata benda dan dia tidak memiliki tanda masa. Kita tidak melihat di sini ada masanya ditunjukkan di dalam kata ini, tidak ada. Nah, ini adalah materi ini merupakan materi paling dasar dari pembelajaran bahasa Arab. Ketika kita sudah paham dasarnya dari bahasa Arab, nah kita bisa mulai melangkah lebih jauh ke dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita dah bisa mulai belajar nahwu, kita dah boleh mulai belajar sharaf, atau kita dah boleh mulai belajar bahasa Arab untuk komunikasi. Nah, apakah ada pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan? Sudah paham guys semua? Sudah paham kan semua? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, alhamdulillah. Karena tuan-tuan dan puan-puan sudah jelas akan materi kita hari ini, maka kita sudah cukupkan saja untuk sesi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan Farida Salim. Terima kasih Tuan Makcik Zainab. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ram Laram. Oke. Terima kasih semua.